wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehat, nikmat sehingga dapat berkumpul di acara pengajian ini. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memasuki acara, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan bacakan susunan acara pada acara pengajian dakwah LDTQN Potre Suralaya Tasikmalaya. Yang pertama adalah pembukaan yang akan dibacakan yang pertama adalah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mas Hakiki. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wa la gharbiyyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur. Yahdillahu linurihi man yasha'. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Acara berikutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh tuan rumah, yaitu Bapak Aris. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa dapat berkumpul hari ini dengan keadaan sehat dan walafiat. Terima kasih, saya sangat bangga dan senang sekali bisa diberi kesempatan untuk tamu dari pusat LDKN bisa berkunjung ke rumah kami. Dan sebelumnya saya juga baru di sini ya, Bapak Ibu, saya Ikhwan talqin itu di bulan Juni, baru belum 6 bulan, baru 5 bulan. Jadi insya Allah saya akan belajar terus juga bisa berubah seperti yang dari sebelumnya. Jadi perjalanan ceritanya panjang sekali. Dan alhamdulillah saya dijerumuskan sama bibit saya dari nyonya. Dan memang sebetulnya saya sudah mengenal Tika itu sudah lama, cuman ya itu mungkin hidayah masih belum dapat di saya. Tapi alhamdulillah di bulan Juni itu saya langsung dan insya Allah saya bertekad dan mau berubah. Pak Kodir, saya mohon bimbingannya Pak Yai Malik ini. Pak Yai juga terima kasih bisa berkunjung kawan. Saya minta bimbingannya, dan di sini saya Ustaz Khalil. Insya Allah saya akan berjuang. Saya akan ini akan saya kembangkan di Jember. Saya minta supportnya. Juga ikhwan-ikhwan yang ada di Jember, saya mohon supportnya juga. Insya Allah rumah saya buka, saya terbuka, saya serahkan untuk agama, untuk khususnya untuk PGN. Silahkan dipakai, mau acara kota mana kita silahkan. Ya, saya terbuka, dan itu yang saya bisa, karena ilmu saya masih jadi insya Allah saya akan berdakwah lewat fasilitas sambil saya pelan-pelan berjalan terus. Ilmu saya akan belajar terus seperti itu. Mudah-mudahan ini yang awal, dan seterusnya bisa jadi rutin. Pak Kodir bisa dijadwalkan untuk Jember untuk safari dakwahnya, jadi biar ikhwan di Jember juga bertambah terus, apalagi upgrading juga nanti lebih tinggi. Itu harapan saya. Saya juga mohon maaf kalau ada kekurangan dalam jamuan atau apa, dan memang kekurangan milik saya dan kesempurnaan adalah milik Allah. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aris selaku tuan rumah. Beliau memang setiap bulan mengadakan pengajian Bapak seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kami juga merasa terima kasih, banyak ilmu yang disampaikan kepada kami dan juga bisa merubah kami. Mudah-mudahan dengan pengajian seperti ini benar-benar merubah kehidupan kami. Selanjutnya
Sambutan yang berikutnya disampaikan oleh kepada Ustadz Halim selaku Ketua LDTGN Jember. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat ini dengan pertemuan kita dapat melaksanakan pertemuan syafari dakwah dari LDTGN Pusat Pondok Pesantren Suryalaya. Salawat ma'asalam, mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari alam kemudahan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu dan hikmah. Yang ketiga kalinya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuan Rumah Bapak Aris keluarga dan juga kepada para ikhwan akhwat DGN Pondok Pesantren Suryalaya yang bisa hadir pada saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari dengan kesempatan ini kita sama-sama terus menjalankan kewajiban kita, yakni thalabul ilmi, kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar, untuk terus belajar dan belajar memperbaiki diri sampai akhir hayat di kandung badan. Karena tidak ada kesempurnaan tanpa ilmu, tidak ada jalan yang mudah tanpa ilmu. Kita ini sudah dibekali ilmu yang luar biasa dari Hadratus Syekh, guru musik kita yang kamil mukamil, Pangarsa Abano Hadratus Syekh Ahmad Syahid wa Faradil Alif. Ya Allah. Mudah-mudahan dengan barokah dan karomahnya kita diberikan keistiqomahan. Amin. Karena istiqomah inilah jalan yang harus kita pertahankan sampai akhir hayat di kandung badan. Biar terlebih ini kita berlanjut sebagaimana yang pernah diajarkan kepada saya oleh seorang almarhum wakil talqin dari Sumeneb, yaitu Al-Mukarram Haji Maimun Bustami, bahwa talabil ilmi minal mahdi ilal lahdi itu artinya kita belajar bukan sampai mati, tapi sampai di liang lahat pun kita masih terus belajar sampai kita makrifat kepada Allah. Amin. Jadi mari kita sama-sama berjuang, berjihad bersama-sama. Berjihad sendirian itu susah, berat sekali. Tapi kalau kita berjihad bersama-sama, insya Allah Allah akan mudahkan perjalanan jihad kita, yaitu jihadul nafsi, jihadul akbar. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah. Demikian harapan dari saya. Mudah-mudahan ikhwan akhwat Atiro yang ada di Kabupaten Jember ini diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Terus istiqomah sampai akhir hayat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Selanjutnya adalah pembacaan tawasul yang dipimpin oleh Ustaz Hadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته الكرام أجمعين شيء من ليلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى روح أبينا وأمي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين ولكل وأصحاب كل وإلى روح أبينا وأبينا وإلى وما تناسل بينهما إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين ثم إلى روح سادتنا وموالينا وأمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين ثم إلى روح الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء الراشدين وكلهم المسلمين والتفسير والمحدثين وسائر سادات صوفية المحققين وأرواح كل ولي ولية المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها من يمينها وإلى شمالها شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى روح أهل سلسلة القدرية النقشبندية جميع الطرق صلى الله عليه سلطان وعلى سلعة رب العالمين شيخ الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وشيخ الشيخ أبو القاسم جنيد البغدادي وشيخ الشيخ مأروف البرحي وشيخ الشيخ شيخ الشقاطي وشيخ الشيخ حبيب العجمي وشيخ الشيخ حسن البصري وشيخ الشيخ جعفر الشاطئ وشيخ الشيخ يوسف الحمداني وشيخ الشيخ يزيد البسطامي وشيخ الشيخ شابه الدين النقشبندي وحضرة الإمام الرباني وشيخ الشيخ أحمد خاتم سامبس بن عبد الغفار وشيخ الشيخ الهيكل سبو جربان وشيخ الشيخ عبد الكريم بنتل وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا شيخ الشيخ أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين رضي الله عنه شيخ عبد الله المبارك بن محمد رضي الله عنهم وأصولهم وفروعهم ولسلسلتهم والآخرين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى رئيس والدنا والدكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أرسل إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا كل دنا عندك بالدعاء يا خير شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى روح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها من يمينها إلى شمالها ومن كافر إلى كافر من أمة آدم إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustadz Halim yang telah memimpin pembacaan tawasul. Selanjutnya acara kita lanjutkan dengan tausiah oleh Ketua Umum LDPTN Dr. Muhammad Qadir MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Wakil Talqin Tarekat Kuliah Naksabaniyah Pondok Pesantren Suryalaya Kiai Haji Maliki Thohir yang alhamdulillah berada di tengah-tengah kita. Kita doakan semoga beliau dipanjangkan usianya, disehatkan lahir batinnya, dimudahkan rezekinya. Bi barakatil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sama-sama kita hormati juga Ketua LDTKN Suryalaya, Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur, yang mulia Bapak Haji Muhammad Ali beserta seluruh jajarannya. Yang terhormat Ketua LDTKN Suryalaya Perwakilan Kabupaten Jember, Ustadz Halim beserta seluruh jajarannya. Seluruh ikhwan, akhwat, para ibu bapak, dan khususnya pada Sohibul Bait Mas Aris beserta Teh Sri. Alhamdulillah, tentu saja sebagaimana tadi disampaikan, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita ditakdirkan saat ini dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian, dalam kesempatan ini saya dalam rangka melaksanakan safari ini pertama harus menyampaikan amanah dari pengarsa UMI dan pimpinan pondok. Salam yang beliau haturkan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu bapak, dalam kesempatan ini juga saya mungkin mencoba sedikit menjelaskan tentang mengapa kita harus bertorikoh, harus memiliki mursyid petunjuk
Nah, kita akan coba jelaskan. Ibu bapak, kita itu sebagai makhluk diciptakan oleh penciptanya, tujuannya hanya satu, yaitu untuk mengenal penciptanya, yaitu Allah. Jadi ketika belum ada apa-apa, hanya baru ada Allah, Allah itu ingin dikenal. Nggak ingin apa-apa, Allah itu hanya ingin dikenal. Maka diciptakanlah makhluk. Jadi dalam hadis qudsi dan beberapa penjelasan yang lain itu, bahwa Allah itu menciptakan makhluk hanya untuk mengenalnya. Nah, ini perlu dicamkan ya, disadari betul bahwa kita itu diciptakan oleh Allah hanya untuk mengenal Allah, Pak. Bukan untuk yang lain. Nanti yang lain tuh turunannya. Karena ini akan berpengaruh kepada hal-hal lainnya gitu ya. Jadi tujuan hidup kita itu adalah mengenal Allah, mengenal pencipta kita. Tadi di ayatnya disebutkan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku, kata Allah, ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Para ulama sufi menafsirkan ibadah di sana artinya adalah ma'rifat, mengenal Allah. Karena memang kita nggak bisa ibadah kalau tidak mengenal Allah, kan? Bagaimana kita mau mengabdi, menghamba kepada sesuatu yang tidak kita kenali, kan? Ya. Jadi syarat untuk ibadah itu sebenarnya mengenalnya dulu. Baru kita akan betul ibadahnya. Kalau ibadah kita arahnya nggak betul, tujuannya nggak betul karena kita nggak kenal, sia-sia. Bahkan bisa salah caranya pun, kan? Bisa salah. Maka syarat utama untuk ibadah itu adalah mengenalnya. Maka disimpulkan oleh para ulama bahwa sebetulnya tujuan diciptakan kita itu untuk mengenal Allah. Nah, pada awalnya kita itu bersama-sama tuh di alam ruh. Kalau dalam tasawuf disebutnya alam lahut. Alam asal kita, bareng tuh kita dengan nenek moyang kita tuh. Laki perempuan sama, Bu. Ya, dengan moyang kita tuh yang lahir, bahkan yang mungkin yang lahir sebelum Masehi. Bareng itu. Ya, adanya waktu lahir apa tuh berikutnya. Itu juga makhluk, itu waktu ya. Tempat itu makhluk juga. Nah, karena tadi Allah ingin dikenal dan kreasinya yang sangat luar biasa, maha kuasa, maha luar biasa, kemudian keinginan Allah itu, kita itu diturunkan dari alam asal itu ke alam ini, namanya alam fana, alam dunia ini. Lagi-lagi itu juga untuk mengenalnya. Ya. Kita kalau tidak diturunkan ke sini, pengenalan kita terhadap Allah itu tidak maksimal. Jadi Allah sengaja tuh nurunin kita dari alam asalnya, dari alam yang sudah enak itu. Ya, kenikmatan yang suci, kebahagiaan yang suci disebutnya itu alam asal kita itu. Jadi diri kita yang aslinya ya, diri kita yang sebenarnya itu sudah pernah mengalami kebahagiaan yang suci, kebahagiaan yang sejati, yang hakiki. Ya, maka sering dikatakan bahwa katanya kita ini sebetulnya diri kita yang sebenarnya ini udah nggak betah nih di sini. Karena ini alam banyak sekali tantangan, godaan, perubahan yang membuat tidak stabil. Namanya juga alam fana ya. Namanya juga alam fana, bahkan akan mendekati kehancuran, akan selesai sebentar lagi juga ini alam ini. Nah, sementara diri kita yang sebenarnya sudah pernah mengalami bersama Allah, karena memang asalnya dari Allah. Dan kenikmatan kebahagiaan yang hakiki tadi lagi-lagi adalah Allah itu sendiri, ya. Tapi kadang-kadang karena nafsu kita ya kita sudah suka merinci ya, kayaknya enak ini itu apa gitu. Padahal hakikat kebahagiaan, kenikmatan itu Allah itu sendiri, Allah itu ya. Itu baik, kita nanti coba jelaskan. Nah, kita diturunkan sebetulnya kalau dalam teori tasawuf itu ada alam-alam sebelum ke alam dunia ini, ada alam-alam lainnya. Ada yang menyebutnya Jabarut, Malakut, barulah kita diturunkan ke sini. Ketika di alam ini, karena alam ini kondisinya sudah didesain seperti ini oleh Allah, ada oksigen, ada panas, ada dingin, maka manusia yang merupakan makhluk yang paling mulia di antara sekian ribu bahkan juta katanya makhluk ya. Nah, kita tuh dibungkus, diwadahin lah kalau bahasa itunya oleh yang disebut ini nih jasmani. Ada yang menyebut katanya harusnya disebutnya jismani gitu, nggak apa-apa sih kita ya. Jasmani ini
Ya, raga ini sebenarnya pembungkus dari diri kita yang sebenarnya. Ini jasmani. Ketika kita sudah dibungkus oleh jasmani ini, ya, jasmani ini kita menyebutnya apa? Biologis kan? Maka kita, diri kita yang sudah dibungkus dengan jasmani ini terkena oleh hukum, namanya hukum biologis. Kena virus, kena bakteri, dicubit ada rasa sakit, ada kedinginan dan sebagainya, itu hukum biologis. Dan ketika sudah dibungkus oleh hukum biologis, manusia itu diberikan akal kan? Manusia itu diberikan akal. Nah, dengan akalnya, manusia itu memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhannya. Ada nafsu kan? Akal, nafsu dalam diri kita itu. Nah, nafsu itu mendorong untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ketika ingin memenuhi kebutuhannya, manusia itu akan berinteraksi dengan manusia lainnya. Kalau tadi disebutnya hukum biologis ya, karena ada jasmaninya. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya, dia akan berinteraksi dengan manusia lainnya. Sehingga kemudian muncul istilah saya itu hukum sosiologis. Saya ini untuk nanti menjelaskan bagaimana kita bisa ma'rifat kepada Allah. Jadi tuh, kita yang sudah dibungkus ini terkena hukum biologis, terkena hukum sosiologis. Ya. Berinteraksi itu kan ada yang, kalau kemudian saya dosen sosiologi nih, ada istilahnya, ada asosiatif, ada yang disosiatif, ada yang positif lah ya, ada yang negatif. Kalau bahasa kita mah awamnya, ada yang manis, ada yang pahit gitu kan. Berhubungan dengan teman, dengan sesama itu kan, kadang-kadang ngeselin gitu, wah ini pahit, kadang-kadang nyenengin, wah manis gitu ya. Ya kadang kalau sesuatu itu membuat kebutuhannya terpenuhi, dia akan melakukannya, akan mengulanginya. Itu hukum sosiologis. Ya, terkenalah kita dengan hukum-hukum itu. Nah, tadi saya sebutkan ya, pada diri manusia itu ada nafsu, ada akal, ditambah lagi tuh oleh Allah itu, karena Allah ingin manusia itu mengenalnya dengan sebaik-baiknya. Ditambahin juga ada setan yang ditugaskan untuk menggodanya tuh. Ya, setan, makhluk lain nggak disuruh digoda oleh setan, tapi kita karena makhluk yang utama disuruh digoda. Karena apa sebetulnya? Karena Allah ingin betul-betul manusia itu mengenalnya. Kalau tanpa setan sebetulnya ya, kita nggak mungkin mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Ya, dalam konteks itu kita harus berterima kasih juga bayangkan setan. Dalam konteks itu ya, tapi hati-hati dengan setan itu, karena setiap waktu setan itu melakukan tipu daya ya, memanfaatkan nafsu yang ada dalam diri kita untuk mencelakakan kita. Setiap waktu itu nggak berhenti dia ya, beda dengan kita ada istirahatnya. Setan itu nggak ada berhentinya. Mau kita lagi sehat, lagi sakit, lagi miskin, lagi kaya, kayak lagi manis, lagi pahit, nggak berhenti dia itu. Wah, kasihan dia lagi jatuh nih, lagi miskin. Enggak, setan itu nggak ada kasihannya. Nggak ada kasihannya, terus menerus. Dia nggak kenal belas kasihan, karena memang ditakdirkan, dan kata dia memang tugas dari Allah sebetulnya, tugasnya. Dan dia itu sudah mengenal Allah, Pak. Setan itu ya, waktu itu namanya iblis kan. Setan itu sebenarnya ada yang berbentuk jin dan manusia. Segala yang mengarahkan, mendorong, menggoda kita ke arah kemaksiatan, itu namanya setan. Nah, kalau yang kategorinya iblis itu, dia ibadah 180.000 tahun dengan kualitas ibadah yang ma'rifat pada Allah. Bayangin tuh, musuh kita itu sudah ma'rifatnya 180.000 tahun, Pak. Dia tahu betul liku-liku perjalanan ruhani kita. Ya, di mana lemahnya kita, ya, kalau laki-laki usia sekian, profesinya sekian, DNA-nya sekian, turunannya sekian, tahu. Baru ibadah sedikit aja di mana dia akan sombong, dia tahu percis dia, ngalamin dia itu kan. Iya. Ya, kita kan juga sama berproses nanti. Ya, baik. Jadi di dalam diri kita itu ada setan, ada nafsu. Dan tadi juga ada kebutuhan ya, ada kebutuhan terhadap dunia, berinteraksi dan sebagainya. Nah, sementara Allah menginginkan kita untuk mengenalnya. Maka Allah memberikan pedoman untuk manusia hidup di alam fana ini, di alam dunia ini, yang disebut agama. Ya, apa Bu? Agama. Nah, agama itu sebenarnya pedoman untuk manusia menjalani kehidupan ini, agar manusia itu apa? Ma'rifat kepada Allah. Lagi-lagi jadi tujuan di agama itu adalah untuk mengenal Allah. Agama itu diadakan. Nah, agama itu ada rukunnya, rukun agama. Rukun itu apa sih, Bu? Sesuatu yang tidak bisa tidak, harus ada. Itu disebutnya rukun. Kayak kursi nih katanya. Kalau itu tanpa sandaran, yang satu kan ada sandaran, yang satu enggak ya. Kalau yang tanpa sandaran nggak disebut kursi.
Bangku disebutnya kan. Jadi sandaran kursi itu adalah rukun kursi itu. Unsur lah, unsur kursi. Jadi unsur atau elemen rukun itu ya, sesuatu yang tidak bisa tidak harus ada. Nah, rukun agama itu 3. Iman, Islam, ihsan. Kalau Allah memerintahkan udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam agama Islam itu secara menyeluruh, maksudnya 3-3-nya harus kita masukin. Rukunnya terutama itu harus, saya mah cukup fikih aja, nggak bisa. Kita nggak disebut beragama kalau hanya berfikih saja. Kayaknya enakan beriman sajalah, cukup beriman saja, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Lagi-lagi nggak disebut beragama kalau kita hanya semuanya harus. Kan ada iman, Islam, ihsan. Iman ada berapa rukunnya, Bu, Pak? Ada 6. Awas tadi masukinnya yang nambahin berapa rukun. Tadi di mobil, kayaknya kurang nih rukun iman katanya. Ya. Rukun Islam ada berapa? Ada 5 ya. Oh iya, yang ditambahin rukun Islam ya, masukin ya. Kita umat Islam ini katanya kalah melulu nih dibandingkan umat lain karena rukun Islamnya cuma 5. Seharusnya 6. Apa yang ke-6? Manajemen gitu. Karena kita selalu kalah dalam manajemen itu ya, tata kelola. Kan manajemen itu ilmu mengelola, ilmu mengatur. Ya, prakteknya perusahaan atau organisasi kan gitu ya Mas ya. Ya, ilmunya itu manajemen, ilmu untuk mengatur, untuk mengelola, itu namanya manajemen. Tapi prakteknya ketika mau dipraktekkan itu harus ada wadahnya, organisasi kah atau perusahaan kah gitu ya. Ini seperti halnya tasawuf dengan tarekat. Tasawuf itu ilmunya, teori-teorinya, cara membersihkan hati dan sebagainya. Tapi prakteknya tarekat. Kalau sekarang lama itu ada di TikTok juga ya. Kita bertasawuf oke, tapi bertarekat no katanya. Tasawuf yes, tarekat no. Itu ada tuh diviralkan. Wah, kata saya hati-hati nih, coba telusuri dari mana nih. Karena ini menyesatkan, bahaya orang. Ya, bahaya nih, kasihan. Kalau hanya ngagugulung ilmunya saja ya, ilmu aja gitu ya tanpa praktek-praktek. Tasawuf itu kan ilmu cara membersihkan hati untuk dekat kepada Allah ilmunya. Tapi kalau pendekatannya tidak dilakukan, nggak bisa. Lalu di mana urgensi pentingnya tarekat kalau begitu? Membersihkan hati ya adalah dengan apa? Alat pembersih hati apa tuh? Zikrullah. Dengan zikir. Hati itu tidak bisa bersih tanpa zikrullah. Hanya dengan zikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Zikrullahi sifaul qulub. Banyaklah penjelasannya itu. Hati kita itu bisa bersih dengan zikrullah. Para sahabat yang pintar-pintar nanya tuh zikir yang seperti apa, karena Rasulullah itu mengajarkan zikir banyak zikir dari Rasulullah itu. Nah, Rasulullah mengatakan yang kemudian dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya itu, wa kana dzikra la yufidu faidatan tamatan illa bitalqin. Kalau ingin zikirnya itu membersihkan kotoran hati secara sempurna, maka zikirnya harus ditalkinkan. Oleh siapa? Oleh ahli talqin. Kata Rasul, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Harus oleh ahli dzikir. Siapa itu? Yang disebut Syekh Mursyid kalau dalam ilmu tasawuf itu. Di mana Syekh Mursyid itu adanya? Dalam tarekat. Nah, makanya nggak mungkin bertasawuf tanpa bertarekat, ya. Nggak mungkin kita membersihkan hati tanpa zikir. Dan zikirnya yang bisa membersihkan hati adalah yang ditalkinkan oleh guru mursyid, ya, oleh guru lewat tarekat. Ya, wah Pak, serem tuh dengar-dengar gitu. Karena selama ini kita mendengar hal itu seperti sesuatu yang berat ya. Sesuatu yang berat. Nah, dari sekian banyak tarekat di Tasikmalaya ada namanya tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Itu merupakan beberapa peneliti mengatakan sebagai tarekat terbesar di dunia sekarang ini. Karena pengamalnya lebih dari 10 juta orang. Bahkan ada yang mengatakan 15 juta orang lebih katanya. Saya sendiri penelitian di Singapura, disertasi saya tentang bagaimana masyarakat Singapura yang demikian maju, rasional gitu ya. Ada 3.000 orang Singapurian nih, bukan orang Indonesia diaspora yang kerja di sana, bukan. Singapurian bahasa mereka itu, orang Singapura asli. 3.000 lebih, Bu. Itu mengamalkan tarekat Suryalaya. Jadi kalau habis selesai sholat itu mereka dikir tuh goda-goda kepalanya. La ilaha illallah. Padahal di Singapura tuh. Dulu saya aneh juga nih ya, di tengah hiruk pikuknya kehidupan metropolitan, bukan metropolitan lagi apa di atas metropolitan itu kehidupannya sangat megapolitan itu.
Saya dari jauh kedengeran ya, wah ini ada zikir nih, banyak ternyata 3.000 orang lebih, nggak ketahuan tuh. Malaysia konon katanya lebih maju dari kita ya, 100.000 lebih Pak. Kemudian saya penelitian juga di Malaysia. Kayak saya membuat buku itu ya, saya membuat buku judulnya itu Jejak Abah Anom di Asia Tenggara. Jadi pengamal tarekat Abah Anom sudah kemana-mana. Termasuk Mas Aris Tasri mau menyekolahkan anaknya di Australia, insya Allah di sana juga ada yang zikir, insya Allah. Nanti saya carikan. Karena waktu itu kita merencanakan juga pembentukan LDPKN Australia. Waktu itu belum banyak, jadi depending waktu itu. Nanti insya Allah banyak ternyata. Di Malaysia ratusan ribu orang pengamal ini. Pengamal dari itu. Ada yang membedakan memang di Singapura dengan di Malaysia. Salah penyebabnya kenapa bisa masuk. Di Malaysia yang diantaranya yang dominan inabahnya. Salah satu negara yang paling sebutlah paling paling mendapatkan dampak negatif dari peredaran narkoba itu Malaysia Pak, karena mereka dekat dengan segitiga emas itu. Ya, kemudian saya juga pulang dari Thailand beberapa minggu yang lalu, saya teliti di Thailand, sehingga akhirnya kami insya Allah merencanakan membentuk inabah di Thailand itu. Ya, saya dari Thailand. Di Thailand itu ada tempat produksi narkoba yang terbaik di dunia, Pak. Terbaik. Dan pemerintahnya karena butuh uang ya, dan mereka itu melegalkan itu diam-diam. Itu penghasilan terbesarnya dari itu. Bahkan ganja itu Pak, Bu, ganja itu bibitnya dari pemerintah dibagikan. Kita dulu ada pernah pembagian bibit dari pemerintah apa ya? Dulu zaman dulu suka ada kan? Itu duren. Sekarang duren. Iya. Di sana ganja yang dibagikannya karena nilai jualnya tinggi, menghasilkan devisa yang besar buat negaranya. Sehingga kalau itu koka kan, buah koka itu ternyata terbaik kokanya itu, maka ada produksi besar. Tapi ternyata dampaknya tidak hanya negara Thailandnya juga, Malaysia tetangganya kena imbas, penyalahgunaan narkobanya sangat banyak. Nah, Abah Anom melihat itu, disuruhlah salah satu muridnya, termasuk wakil talqin, sahabat beliau, Ustadz Juki namanya, untuk mendirikan inabah di sana, di Kedah tempatnya itu, di Kedah. Nah, 1-2 anak batuk gitu ya, disembuhkan dengan zikir, ternyata dengan zikir juga itu sembuhnya itu. Jam 2 dibangunin, ya ada yang sudah sarafnya sampai mengendur gini. Saya melihat langsung kan, melihat sarafnya, tangannya itu begini, nggak bisa terbuka. Ketika dia mencium ganja baru terbuka. Jadi setiap mau makan harus diisepin ganja dulu. Saking udah parahnya tuh. Itu masih mending ganja. Ada yang pakai kokain, ya harus diisip kokain. Ada yang disuntikin morfin, disuntikin dulu baru normal. Kalau nggak gitu, udah kayak zombie. Itu betul kayak zombie itu. Seringan di itu ya, di YouTube ya, di Las Vegas, di kota-kota besar Amerika itu ada corner pojok-pojok kota itu di sengaja zombie yang penyalahgunaan narkoba yang sudah parah itu ditaruh di situ. Nah, ternyata bisa disembuhkan itu dengan zikir juga ternyata. Tapi lagi-lagi tadi kalau dengan zikir yang tidak ditalkinkan nggak sembuh Pak, ini udah dicoba. Kita coba ya disembuhkan lewat zikirnya yang nggak ditalkinkan, nggak sembuh ternyata. Tapi kalau lewat talqin di awalnya, karena ada proses ruhaniyah ketika talqin itu. Nah, ada sedikit cerita nih. Tadi kan lagi cerita yang di Malaysia sebut, ini mau asal ya? Boleh, nggak apa-apa. Kita dulu, lanjut dulu ya. Nanti ajannya juga kita juga ya. Sebentar ya. Kalau yang di Malaysia diantaranya lewat inabahnya itu kan berhasil tuh, sehingga akhirnya menyebar informasi tentang inabah. Ternyata banyak tanya-tanya, di belakangnya itu adalah tarekat, zikir. Akhirnya banyak yang ikutan zikir dan akhirnya merasakan bagaimana tentramnya hati setelah melaksanakan zikir itu. Akhirnya menyebarlah itu. Nah, kalau di Singapura ada 2 nih penyebab kenapa bisa menyebar tarekat Suryalaya itu ya. Pertama faktor dari personal ulama besar sana, namanya Ustadz Haji Muhammad Ali juga sama itu Ali Muhammad kalau itu. Ini Muhammad Ali ya. Ali Muhammad kan? Kebalik ya. Haji Ali Muhammad, kalau ini Muhammad Ali. Ini bedanya. Nah, beliau seorang ulama besar di sana, kemudian beliau mempelajari kitab-kitab Abah Anom dari saudaranya, mendapatkan, kemudian dia talqin, lalu mengamalkan, diangkat wakil talqin, pengaruh beliau luar biasa, banyak yang. Tapi dari sekian persennya, ada yang kalau bahasa kitanya apa ya, bahasa Tanzania itu Pak, faktor hawarik itu sesuatu yang luar biasa, yang aneh lah.
Jadi ada seorang Singaporean, orang Singapura ditalkin oleh abah, singkat cerita lah ya, singkat cerita. Jadi ditalkin oleh abah, nggak diamalkan tuh sama dia ya. Dia menyepelekan, kok cuman begini aja kata dia ya. Lah dia balik lagi aja, dia kerjanya porter. Dulu kan nggak pakai mobil ya, yang masa nganterin barang itu didorong gitu ya sama orang ke pesawat itu, ke bagasi pesawat itu. Nah dia salah satu porter itu. Suatu hari di Bandara Changi itu di Singapura, hujan besar, banyak petir gitu ya, nggak ada yang berani nganterin barang karena dia waktu itu kepala regu katanya. Jadi dia nganterin, tanggung jawab dia. Betul aja, jadi pas dia maju ke depan aja ke tengah lapang itu, orang-orang satu bandar tuh ngeliat, ini ada orang yang berani banget. Siapa nih namanya Habib. Oh ini masih hidup nih, kalau nggak percaya bisa tanya orang. Masih hidup orang sekarang, masih segar, fisiknya juga beda nih. Wah Habib katanya. Jadi orang pada ngeliat, termasuk direktur. Oh Bib, hati-hati Bib, memang petir banyak petir. Tapi dia tanggung jawab, terus dorong aja. Bener Pak kejadian, kenapa petir dia? Wah, hancur semua barang hancur, kecuali dia. Nggak apa-apa dianya, nggak apa-apa. Ya, akhirnya orang pada ngerebutin kan, kaget, tanya dibawa, tanya segala macam. Dia bingung gitu ya. Kenapa kok bisa nggak apa-apa kan? Dia akhirnya ingat ketika ditanya oleh direkturnya, kamu punya ilmu apa? Katanya, pasti punya ilmu nih kamu ini. Dia mikir ketika petir itu akan mengenai dirinya, katanya dia ingat, Abah Anom ada apa? Ngalangin gitu. Dari situ dia istighfar, kalau bahasa kita dia istighfar. Karena nggak diamalin tuh talqin. Dia mengatakan kepada saya, Pak Qadir, itu talqin tuh nggak sembarangan. Ini dialah salah satu yang menentang sekarang pengangkatan, ada yang mengangkat wakil talqin oleh wakil talqin, ada yang menyebut badal talqin, kayak begitu mudahnya gitu. Kata dia nggak sembarangan itu. Saya merasakan betul talqin itu buatnya. Jadi benar ada energi, kata dia, terasa energi yang dimasukkan oleh mursyid. Ya, di antaranya melalui beliau, ya beliau itu kan dipakai oleh apa tuh? Pesuruh, kan beliau menjadi pesuruh. Digunakan jasmani, mulutnya digunakan oleh Abah untuk menyalurkan energi rohani apa itu. Ya Allah Pak Qadir, saya langsung sujud waktu itu juga istighfar. Saya langsung, kebetulan karena si direkturnya terkagum-kagum, dikasih tiket. Pas saya mau ke Suryalaya lagi, ikut si direkturnya, dibawa lah. Dia juga tobat depan Abah, ingin mengamalkan, si direkturnya juga talqin. Disitulah jadi sebagian sekitar 30% lah orang-orang Singapura itu ikut menjadi pengamal itu gara-gara itu, kagum, talqin, kemudian mengamalkan dan terasa tentram, damai, hidupnya lebih adem. Nah itu jadi setelah ditalqin, kemudian dia tadi nggak diamalkan, bahasa dianya itu ya, nggak diamalkan aja seperti ini, apalagi diamalkan gitu. Tapi ini para ikhwan jangan udahlah cukup, nggak usah udah nggak diamalin juga udah hebat. Jangan rugi itu. Kalau nggak diamalkan rugi, nggak berbuah apa. Kan buahnya nanti sebetulnya dari zikir itu. Nah, itu karena memang kondisinya saja ketika itu seperti itu, harus diselamatkan, takdir dari Allah juga. Ya kalau kita kena petir ya kayaknya kena juga biasa. Itu kan udah demikian aja, mau dijadikan alat syiar dia itu kan, nggak seperti itu. Nah, kembali ke yang tadi ya. Jadi kita diberikan agama. Dalam agama itu ada iman, Islam, ihsan. Rukun iman udah tahu. Ternyata rukun Islam itu cuma satu. Anta budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita harus bisa menghamba kepada Allah seakan-akan kita itu dilihat Allah. Ya. Kalau kita belum bisa merasa dilihat Allah, paling tidak yakini bahwa Allah itu melihat kita. Nah, hal seperti itu coba, seakan-akan ya, atau sehari-hari itu sudah nggak kita melaksanakan itu? Selalu merasa dilihat Allah itu sudah ada nggak dalam diri kita nih? Ya, perasaan Allah itu selalu melihat kita. Itu dalam teori tasawufnya muraqabah. Selalu terasa, Allah itu terasa. Allah sendiri udah menyatakan, aku itu lebih dekat dari apa katanya? Urat leher. Allah sendiri menyatakan, saking dekatnya Allah itu. Tapi coba kita rasakan nggak? Ya, kita nggak terasa ya Allah itu yang demikian dekat. Kenapa bisa nggak terasa begitu? Nah ini artinya rukun ihsan belum kita laksanakan dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya. Oke lah rukun iman demikian, alhamdulillah kita sudah punya keyakinan. Walaupun tingkat keyakinan juga itu beda-beda dan harus ditingkatkan sampai maksimal. Dan cara lagi-lagi nih, cara menyempurnakan keimanan kita, memperbaiki keimanan kita yang rukun iman itu semuanya itu ya, sampai betul-betul kan iman itu ada tingkatannya kan, ainul yakin, ilmu yakin, hakul yakin. Yang terbaik itu hakul yakin, nggak berubah itu.
efek terhadap diri kita itu akan sangat baik kalau sampai tanpa tahap hakul yakin. Bisa, kita pun bisa. Ada alatnya. Apa alatnya? Lagi-lagi zikir ternyata. Jadidu imanakum bi kathrati qauli la ilaha illallah. Ya, dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, dengan cara yang benar, pukulannya bidurbin syadidin harus dipukulkan. Wah, ini kok kayak orang gila ya. Itu dari sananya, dari Rasul itu. Ada yang nggak percaya itu dari Rasul begitu. Rasul itu dikir begitu sampai disebut apa? Majnun, gila. Muhammad sudah gila. Karena dikir yang seperti itu. Ya, kalau di sini rumah Mas Aris Tasri nanti ada rame dikir, biarin banget. Jadi yang sebenarnya yang gila siapa gitu ya? Yang gila itu, ya. Orang gila itu apa sih? Orang yang nggak menyadari kemanusiaannya itu. Nah, kita dikir begitu karena kita tahu diperintah Allah untuk mengenal Allah. Untuk mengenal Allah kita harus dekat kepada Allah. Nggak mungkin kita bisa mengenal Allah kalau kita jauh. Untuk dekat kepada Allah ada caranya, ada torikohnya, ada jalannya, disebut tarekat. Dalam tarekat ada mursyid tadi kan? Mursyid memberikan zikir supaya kita bersih, karena penghalang kita ma'rifat adalah kotoran hati. Harus dibersihkan lewat zikir. Zikirnya harus diberikan oleh mursyid. Tuh ya. Jadi kalau kita zikir sebetulnya kita sedang menggapai, sedang melaksanakan atau mimpi atau tujuan hidup kita. Pak, kalau zikir terus kapan dong kita menyelesaikan urusan dunianya? Nah, boleh kita punya punya rencana kan. Tadi ya dalam manajemen itu ada planning, organizing, executing, controlling. Itu memang seharusnya seperti itu, harusnya gitu. Tapi jangan dijadikan yang paling tinggi itu teh. Tetap yang paling utama, yang paling tinggi itu adalah ma'rifatullah. Nggak apa-apa kita kaya, yang penting ma'rifat kan gitu Bu ya. Pengen nggak kaya ma'rifat gitu ya. Amin, amin insya Allah. Padahal dalam kehidupan ini ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Ada yang manis, ada yang pahit. Kedua kondisi ini tidak boleh mengganggu kemarifatan kita. Tetap harus makrifat manusia itu dalam kondisi manis gak pahit. Ada contohnya. Siapa yang hidupnya sangat manis? Ya, Nabiullah yang sangat manis, hidupnya enak-enak, berpuasa, kaya raya siapa? Tapi dia tetap makrifat. Nabi namanya juga. Siapa? Nabi Sulaiman. Kekayaannya, bisnisnya, kekuasaannya, raja nggak mengganggu kemakrifatannya, ibadahnya tetap luar biasa. Ya, dalam kalbunya hanya ada Allah. Nabi Sulaiman, karena nggak mungkin jadi nabi kalau dalam kalbunya ada makhluk, nggak mungkin. Ada kerajaan dalam dirinya ya, apalagi sombong, nggak mungkin dia jadi nabi. Di sisi lain ada yang ekstrim kiri nih, pahit banget hidupnya, sampai bininya aja meninggalkannya. Nabi, tapi siapa tuh? Nabi Ayub alaihissalam. Pahitnya kehidupannya, segala macam lah penderitaannya itu tidak mengganggu kemakrifatannya. Rohaninya sama dengan Nabi Sulaiman, sama-sama Nabi. Dalam kalbunya tidak ada keluhan, tidak ada dongkol segala macam. Tidak ada, hanya ada Allah dalam kalbunya. Dan kita pun harus seperti itu. Tapi Pak, kalau bisa saya jangan yang satu. Saya kayaknya pengennya yang kanan Pak. Insya Allah. Ini kondisinya kan udah beda. Di Suryalaya, nah ini pengersabah itu, lambang Suryalaya itu di satu yang utamanya kubu-kubu, tapi di kiri kanannya ada apa? Padi dan kapas. Nah ini bedanya tarekat Suryalaya. Seimbang kata Abah, seimbang. Makanya tidak hanya zikir ya, ditambah dengan khotaman mingguannya. Khotaman itu sangat berpengaruh positif terhadap hal-hal duniawiyah kita Bu. Supaya kita jangan bergantung, supaya hal-hal duniawi itu jangan di kolbu kita, tapi dalam genggaman kita, dikuasai oleh kita. Emang bisa Pak? Kalau saya kan dikit-dikit masuk ke hati gitu ya, bisnis nih, order nih, lagi sepi jadi bingung dan sebagainya. Ya, kebingungan, stres, depresi, gara-gara apa itu? Dominan selain Allah dalam kolbu kita. Mendominasi, jangan simpan dalam hati, keluarkan. Bagaimana caranya? Dengan zikir. La ilaha illallah. Makanya kata Abah, yang 3 harus perlahan zikir jahar itu. La ilaha illallah. Ajan dulu ya? Ajan dulu sebentar ya? Closing. Sebentar. Terakhir nih. Baik, karena ini penting nih. Ya, ini sangat penting.
Jadi tadi oke. Oh sampai jam 3 katanya. Oh masih nggak apa-apa ya jam 3 ya? Ya oke baik. Masih enak. Baik. Nah tadi ya, gimana caranya supaya dalam kolbu kita itu hanya ada Allah. Karena kalau ada yang lain itu mengganggu konsentrasi, tingkat stres kita, Bu, depresi kita itu dari sana penyebabnya sebetulnya. Kan saya punya teman para psikolog di UI punya komunitas, mereka melakukan penelitian. Katanya manusia di dunia ini kan sekarang 7, sekian miliar. Ternyata 90%-nya itu kondisinya itu depresi. Jangan-jangan termasuk kita tuh depresi, tegang, stres hidupnya itu yang sekian miliar itu. Berarti kalau 7,8 miliar, 90%-nya berapa tuh? Stres semua berarti ya. Ternyata oleh para psikolog itu teliti, terutama psikolog muslim ya, sekarang ada asosiasinya itu. Ternyata penyebabnya itu adanya ketidaksinkronan antara keinginan diri kita yang tadi ya, yang dalam diri kita yang sebenarnya, yang sudah ingin pulang, sudah ingin makrifat kepada Allah, ya, yang suci itu, diri kita yang fitri itu, dengan diri kita yang sudah dibungkus oleh nafsu, akal, ingin dunia banyak dan sebagainya lah, ya, tidak sinkron tuh keinginan diri kita antara yang juga dibungkus jasmani dengan diri kita yang sebenarnya. Itu yang bibit dari stres itu. Ketika kita stres maka mempengaruhi hal-hal lainnya itu. Disitulah cikal bakal ketidakbahagiaan itu sebetulnya. Ya, jadi dengan zikir kata abahnya itu ya, bidorbin syadidin, dengan pukulan yang keras, bukan tidak ada maksudnya sebetulnya itu. Ya, ada maksudnya supaya cepat bersih, cepat keluar dunia-dunia itu. Ketika keluar, nanti bisa dipindahin nih ke tangan kita. Lewat apa? Lewat khataman. Jadi komplit itu sebetulnya kita itu oleh abah itu. Makanya kubu-kubu dampingi dengan padi dan kapas. Tuh, tarekat lain tidak sebenarnya, kita nggak boleh menginginkan tarekat lain kan. Tapi paling tidak kita bersyukurlah ditakdirkan Allah SWT. Bagi yang belum nanti insya Allah ini ada wakil dari pemirsa abah yang bisa memberikan talqin. Lagi-lagi tadi kan talqin itu bukan hal yang biasa, itu luar biasa. Ada energi ruhaniah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasul, turunkan kepada mursyid yang sekarang alhamdulillah disalurkan oleh para wakil-wakil. Salah satunya alhamdulillah ada di hadapan kita. Nah, kembali ke yang tadi ya, kembali ke yang tadi. Jadi ibu bapak, kalau kita ingin makrifat, kita harus menemukan jalannya. Jalannya disebut tarekat. Dalam tarekat ada mursyid. Mursyid itu memberikan, mengajarkan zikir, karena zikir adalah alat pembersih hati. Karena makrifat itu ada dalam kolbu sebetulnya. Kolbu kita belum bisa makrifat karena masih banyak kotorannya. Sehingga sebetulnya wajib, hukumnya itu wajib. Membersihkan hati kita itu wajib. Wajib berdoain. Dosa kita kalau membiarkan penyakit hati kita. Itu pembiaran penyakit hati itu dosa maksudnya. Harus dibersihkan. Ya, harus dibersihkan. Pembersihnya adalah zikrullah. Nah, zikirnya ada dua tadi, zikir jahar dan zikir khafi. Tadi cara zikirnya seperti tadi ya, yang tidak perlahan, ditarik dari bawah udah. Ilaha illallah, dipukulkan bidorbin syadidin bisautin qawiyin, kata para sahabat itu dengan suara yang keras. Jangan pelan-pelan. Ya, apa kalau tetangga ini takutnya kan bidorbin syadidin bisautin qawiyin itu bisa tidak mengganggu orang, bisa itu. Yang penting tetap ada pukulannya kan. Apalagi kalau malam-malam misalnya kita ya bangun malam ya, alhamdulillah saya sedang belajar ya, insyaallah kalau malam-malam kan sholat sunat paling selesai jam 3-an ya maksudnya. Kan setelah itu kita zikir kan, disarankan zikir, dan itu zikir yang paling baik atau di waktu-waktu itu. Efeknya beda dengan di waktu lainnya itu. Sebelum subuh itu banyak qiyamul lail itu sangat ditekankan oleh dari mulai Rasulnya sampai ke abah itu sering kali ingetin hati-hati ya qiyamul lailnya, jangan lupa, karena memang itu waktu yang paling baik untuk mempercepat proses kemakrifatan kita lah, begitu bahasanya ya. Ya, nah terus gitu kan, sebenarnya bisa nggak mengganggu itu, mengganggu tetangga, tapi sesuai dengan petunjuk guru. Bidorbin syadidin bisautin qawiyin, la ilaha illallah, kan terpenuhi kan? Suaranya tetap keras, pukulannya tetap kuat, dan tidak mengganggu kan? Bisa itu. Ya bukan teriak kan, disuruh nggak teriak kok. Oh, iyalah, tetangga langsung gedor-gedor. Ya, lalu zikir hobinya, nah nanti bagi yang sudah ditalkin, hobinya juga dilatih kata Abah. Ketika selesai tawadhu gitu ya, biar tadi kan, bagaimana caranya kan perintah dari Allahnya kita harus berzikir mengingat Allah itu sambil berdiri, sambil duduk,
sambil berbaring. Artinya apa? Setiap waktu sebetulnya seharusnya kita itu bisa berzikir. Kalau zikirnya la ilaha illallah kayaknya nggak mungkin deh kita tuh lagi aktivitas, lagi bisnis ya, lagi apa, kita masa lagi ngadepin klien gitu la ilaha nggak mungkin. Oh berarti ada zikir yang lain yang bisa dilakukan, tetap melakukan aktivitas profesionalitas kita tetap dilakukan, tapi hati kita tetap zikir. Ada namanya ya itu zikir hobi, ditalkin kan. Tapi bagaimana caranya kan baru kita ngomong dikit aja udah lupa kan, seringnya kan gitu ya. Ternyata harus dilatih, itu ada latihannya. Nah di antaranya Abah sudah berikan supaya terlatih, kata Abah. Selesai kita zikir jahar kan, kemudian kita tahu aja zikir hobi ya, dari mulai tawasul, sholawat, istighfar, lalu ilahi anta maksudi warubah kabar dulu ya, jadi mengabdi ma'rifat, kita tarik nafas, tumbuhkan ke latifatul hobi ya, kepala ke sini, rapatkan gigi, lidah dan sebelah lipatkan semuanya, tahan napas sekuatnya, hidupkan zikir hobinya kan. Kalau sudah nggak kuat, biasanya kita lepasin kan? Lepasin, baru kita tutup dengan bacaan apa Bu? Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Nah, kata Abah dari sekarang usahakan lebih dari 5 menit. Ya, bukan sekali tarik napas 5 menit itu mana tahan kita ya 5 menit. Maksudnya kalau nggak kuat, jangan dulu tegakkan kepalanya, tetap tundukkan, hembuskan napasnya, tarik lagi, tahan lagi terus, nggak kuat, hembuskan, tarik lagi, tahan lagi terus sampai kira-kira melewati 5 menit. Itu efeknya besar, itu latihan yang sangat bagus itu. Jadi hati kita terlatih. Nah ini salah satu bukti bahwa tarekat Tauhid Naqsabandiyah merupakan, atau di dalamnya ada tarekat Anfasiyah juga, tarekat yang melatih napas ya. Ternyata di kita ada itu. Dan artinya itu sekali tahan napas, berapa zikir kan? Mudah-mudahan kalau terlatih, paling tidak setiap tarikan napas kita ada zikirnya. Nah paling tidak begitu. Asal intensif tuh kita ngelatihnya ya. Nah, baik. Jadi itu Ibu Bapak kenapa kita juga disuruh oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu, tadi kan ayatnya sebutkan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Itu perintah loh. Kita tuh harus zikirnya yang banyak. Bahkan para khotib biasanya suka menyebutkan ya. Tadi kan Jumatan ya, ada khotib nggak? Tadi yang nyebutin wala dzikrullahi akbar. Hampir rata-rata juga masjid di mata ujungnya khotib itu ibut begitu tuh. Wala dzikrullahi akbar. Bukan ya, wala dzikrullahi akbar. Rata-rata tuh zikir itu saking besarnya efeknya terhadap kemanusiaan kita sampai disebut begitu oleh Allah, wala dzikrullahi akbar. Ada nggak yang disebut akbar selain Allah dan zikir? Ya, nggak ada. Allah dan zikir. Itu saking Allah ngasih tahu ke kita, zikir itu efeknya sangat besar, ya sangat besar pengaruhnya. Kalau kita selalu berpikirnya Pak, yang penting kan hidup ini bahagia. Ibu Bapak tahu nggak kunci bahagia yang sebenarnya? Kunci bahagia yang sebenarnya itu adalah iman dan takwa. Kalau pengen bahagianya bahagia yang benar nih, bukan bahagia yang palsu. Ya, percuma bahagia tapi pura-pura ya, atau dalam stres ya. Bahagia yang sebenarnya itu, yang asli yang sebenarnya, pintu masuknya itu iman dan takwa. Ternyata iman dan takwa juga merupakan buah dari apa? Dari zikir. Ya. Iman dan takwa itu buah, itu hasil. Gak bisa direkayasa. Kamu harus takwa ya nak, ya nak. Gak bisa kalau dia nggak zikir, kalau kitanya juga nggak zikir. Gak bisa, itu buah. Iman dan takwa itu buah. Ya, zikir dulu yang maksimal baru. Nggak usah dibuat-buat itu. Keimanan kita akan semakin baik, ketakwaan kita akan semakin baik. Ya, itu berhasil. Ya, jadi ternyata kebahagiaan pun kuncinya itu adalah zikrullah. Dan zikir yang terbaik, dan memang harus yang terbaik, makanya apa? Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu abdul terbaik dari sekian banyak. Kita sebutkan di bab zikir apa? Banyak kan zikir itu. Tapi dari sekian banyak zikir itu yang terbaik adalah la ilaha illallah. Ini yang dipilih oleh guru mursyid kita, saking sayangnya sama kita, dipilihin ini dah yang terbaik. Sayyidina Ali kan sempat nanya, minta cara yang terbaik, tercepat tapi terutama di mata Allah. Karena pintar beliau bilang, wah gimana caranya bisa dekat dengan Allah cepat
mudah tapi utama gitu di mata Allah. Ada ternyata. Oke deh kalau gitu kata Nabi, tutup. Ada anak kecil nggak? Keluar anak kecil. Ditalkin ke Sayyidina Ali. Yang ditalkinkannya la ilaha illallah. Maka Sayyidina Ali disebut juga sebagai penghulu dari tarekat Qadiriyah. Jahar itu Sayyidina Ali. Beda dengan Sayyidina Sayyidina Abu Bakar. Haufinya ke Sayyidina Ali. Sayyidina Umar. Ya, jahar. Dikasih itu cara terbaik. Dan alhamdulillah nyampe ke kita. Dan kita udah nyambung yang disebut silsilah. Jadi zikir kita itu nyambung, ada silahnya. Nah, kembali yang tadi ya, ternyata la ilaha illallah itu paling baik, terbaik. Cara mendekatkan diri kepada Allah juga adalah zikrullah, dan bikinnya la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah saking agungnya malaikat Jibril itu ketika menurunkan la ilaha illallah gemeter, enggak segemeter ketika membawa ayat-ayat lainnya. Ini saking agungnya la ilaha illallah. Ya. Saking agungnya la ilaha illallah, saking agungnya. Ya. Kata Nabi, ketika la ilaha illallah disimpan dalam satu timbangan, 7 langit 7 bumi disimpan dalam timbangan yang lain akan lebih berat la ilaha illallah. Nah, ini ada hubungannya dengan definisi bahagia. Orang yang bahagia itu adalah orang yang timbangan kebaikannya lebih berat dibandingkan timbangan keburukannya. Pertanyaannya apa? Bagaimana caranya memberatkan timbangan kebaikan kita? Ya. Ternyata ada cara yang praktis supaya sekarang, dari sekarang, jangan nanti ya. Nanti ya ngaji dulu nih, ini dulu supaya berat. Dari sekarang, cara yang praktis untuk memberatkan timbangan kebaikan kita saat ini juga yaitu dengan zikir, dengan la ilaha illallah. Tadi tuh la ilaha illallahnya saja ya disimpan dalam timbangan, maka yang lain isinya apa pasti akan lebih berat pada la ilaha illallah. Belum lagi la ilaha illallah itu kata Rasul, sekali kita zikir yang zikirnya ditalkinkan akan menghapuskan 4.000 dosa besar. Itu dari Rasul itu. La ilaha illallah, 4.000 dosa besar, 4.000 kotoran, 4.000 keburukan kita sekali tarik itu bersih habis. Bikin lagi la ilaha illallah, 4.000 lagi, 4.000 lagi, 4.000. Sampai ada sahabat yang kritis nanya, ya Rasulullah kalau gitu lama-lama bisa habis dong dosa saya, kotoran saya, kejelekan saya. Ya akan habis kalau zikirnya terus. Kalau sudah habis, alhamdulillah saya masih ditakdirkan oleh Allah terus berzikir la ilaha illallah. Bagaimana zikir saya selanjutnya? Kata Rasul, kalau zikirmu sudah menghabiskan dosa-dosamu, kejelekan-kejelekanmu, kotoran-kotoranmu, dan kamu terus berzikir, maka zikirmu selanjutnya akan membersihkan juga kotoran-kotoran, kejelekan-kejelekan, dosa-dosa dari orang-orang yang kamu cintai. Bahkan di akhir hadis itu disebutkan, bahkan tetangga kebagian dengan zikir kita. Itu nggak bercanda, ternyata ada. Masa ya? Itu ternyata betul. Dari mana kok bisa tetangga bisa kebagian? Karena sebetulnya yang namanya tetangga itu bukan sering lah, kadang-kadang ada haknya yang tanpa kita sadari kita kita pakai gitu ya, mungkin nggak tanpa izin kita masuk ke halamannya dan sebagainya. Itu Islam itu sebenarnya apik sampai hal begitu juga ada hitungannya. Ya, makanya dengan zikir kita insya Allah kewajiban kita atau hak orang lain yang kita nggak sengaja, nggak sengaja kita pakai gitu ya, insya Allah akan dibalikin lewat zikir kita, ya lewat zikir kita tuh. Jadi demikian ya, kalau kita ingin bahagia, timbangan kebaikan kita selalu berat. Kenapa kita harus selalu memberatkan timbangan kebaikan kita? Ketika ajal kita nyampe, nyawa kita dicabut, itu tergantung dari timbangan itu. Ketika timbangannya sedang berat, sudah aman itu. Ya. Tapi ketika kita cabut itu kondisi timbangan keburukannya sedang lebih berat, masya Allah, na'udzubillah, rugi. Makanya usahakan selalu timbangan kebaikan kita lebih berat selalu. Dan tadi lagi-lagi cara yang praktis dengan la ilaha illallah. Sehingga kata Abah minimal nih dari sekarang setiap hari itu dari mulut kita itu keluar la ilaha illallah itu berapa kali? 825 itu minimal Pak. Minimal tuh. Ya, 825 itu udah ada hitungannya. Emang dari mana 825? Dari mana Pak? 165 kali 5 kan. Kan kata Abah setiap habis sholat fardu zikir jahar minimal 165. Sholat fardunya ada berapa? Ada 5 kan? Kali 5 berarti 825. Itu minimal Pak. Jasad kita ini kan jasad kita, bukan diri kita yang sebenarnya. Ini mulut jasad nih. Keluar tuh dari mulut kita harus keluar tuh ada bunyi yang keluar. La ilaha illallah keluar.
Bersamaan keluar zikir itu juga bersamaan kotoran, toksik segala macam yang menghambat kebahagiaan dan sebagainya dikeluarkan juga itu. Di situ rahasianya. Kenapa? Lagi-lagi zikir yang banyak supaya kotoran yang membuat kita tidak bahagia keluar. Kalau masih diam aja dalam, kitanya yang salah. Kenapa nggak didiemin aja? Diam dong, keluarin dong. Ya. Jadi kenapa kita ruwet, kita nggak bahagia itu sebenarnya oleh kita. Allah sudah memberikan caranya untuk bahagia, untuk dekat kepadaku, atau udah sebelumnya diberikan, tinggal kitanya. Cuma itu tadi ya, kan ada 4 yang mengganggu kemarifatan kita ya, kebahagiaan itu: nafsu, setan, dunia, makhluk atau manusia. Ya, makanya bergaul. Alhamdulillah sini ada pengajian ya. Alhamdulillah tuh, mudah-mudahan dengan pengajian yang membahas tentang hal ini, mudah-mudahan kita bisa mengetahuinya, kemudian bisa mengamalkannya. Cara untuk membersihkan hati sehingga kemudian kita bisa makrifat, mengenal Allah. Ya, jadi kesimpulannya nih, semakin kita mengenal Allah, maka kita semakin bahagia. Karena kebahagiaan itu ada dalam kemakrifatan kita pada Allah itu sendiri, ya. Sehingga la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau orang yang sudah mengenal Allah tidak takut mau apapun yang terjadi. Ya, bukan berarti anti dunia, enggak. Malah dunia ngejar yang begitu, orang yang begitu dikejar sama dunia. Ya, dunia itu makhluk itu setiap waktu berdoa. Ya, ingin digunakan oleh orang yang berzikir kepada Allah, kekasih Allah. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini saya digunakan oleh kekasihmu. Doa itu mereka itu senang banget, mereka itu dipakai oleh kekasihnya. Ya, yang namanya itu kan ingin cari muka lah depan Allah kan, gitu lah kalau itu kan, cari muka. Gimana ya cari muka? Allah kan nggak mungkin pakai saya, orang Allah pencipta. Nih kita cari nih kekasihnya nih, pasti Allah seneng nih kalau saya dipakai sama, kan kayak gitu lah. Ya, cari muka tuh makhluk, berdoa dia. Doa, udah gimana caranya supaya dipakai sama kekasih Allah, supaya kita disenengin Allah kan gitu. Cari muka dia makhluk, itu ya rahasianya kenapa para wali Allah kekasih Allah, dunia yang ngejar dia. Apa saya kayaknya kita pun sama, apalagi mursyid kita disebutnya tadi ya, kamil mukamil, beliau sempurna olah rohaninya, kemakrifatannya sempurna, dan mukamil. Tidak semua mursyid sampai kamil mukamil, beliau itu mukamil, bisa menyempurnakan juga murid-muridnya. Dan cara untuk bisa sempurna itu udah diberikan semuanya. Nggak kayak perguruan tertentu kan ya, katanya kalau punya 10 jurus itu yang dikasihkan ke muridnya itu cuma 9 jurus. Yang 1 jurus disimpan deh, takut-takut nanti kalau dalam kemarifatan mah enggak, semuanya diberikan sampai sempurna juga kemarifatan bersama dengan beliau. Ya. Beliau yang paling sempurna manusia itu siapa? Nabiullah Muhammad SAW kan? Ya, sempurna betul dia. Marifatnya pada Allah. Kesempurnaannya hanya untuk manusia. Kan ada dalam kisah Mi'raj itu ya, malaikat Jibril nggak bisa ikutin kan? Hanya manusia yang bisa sampai puncak sempurna kemarifatannya. Jibril itu nggak, kemarifatannya nggak sesempurna kita manusia. Ya, nah, jadi Rasulullah itu uswatun hasanah. Yang paling harus dicontoh dari Rasulullah apa? Ini seringkali jarang dibahas juga nih. Kemarin kan bulan Maulid tuh sering dengar gitu ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang paling harus dicontoh dari Rasul apanya tuh? Zikirnya. Rasulullah itu ya bisa makrifat dengan zikirnya, dan Rasulullah adalah merupakan manusia yang paling banyak zikirnya. Tidak ada manusia satupun yang lebih banyak zikirnya dibanding Rasulullah Muhammad SAW. Zikirnya itu yang harus paling serius ditiru sama kita itu. Ini jarang dibahas nih. Rata-rata membahasnya ke yang 4 itu ya, sidik, amanah, tabligh, fatwa. Nah di situ ada satu yang paling prinsip sebetulnya dalam kehidupan dunia akhirat dan batin itu, zikirnya. Rasulullah itu manusia yang paling banyak zikirnya, dan itu yang harus paling banyak dicontoh. Karena sebetulnya tadi apa, sidik, amanah, tabligh itu juga buah itu teh. Dengan zikir itu dapatnya. Kalau pengen yang benar-benar sidik, pengen amanah, yang sebenarnya itu buah Pak, buah zikir itu teh. Alaqul karimah itu buah. Ya tajal kan kita taholi, tahali, tajali, bulat dulu baru kepompong, baru kemudian kita jadi kupu-kupu. Ya, mudah-mudahan nih ini juga sarana nih di sini ada diadakan majlis utamanya majlis zikir tentu saja ya. Ini bukan mudah-mudahan menjadi proses kepompong
kita ya, kepompong. Tidak hanya kepompong, jangan lama-lama kepompongnya nih. Segera tuh kita pecahkan dinding kepompongnya dengan apa? Dengan zikrullah. Itu lagi-lagi tuh di situ kenapa bidor bin syadidin, dengan pukulan yang keras. Kata Abah, kencengin, kerasin agar cepat ma'rifatnya. Ada tuh kalimat dari Abah, supaya cepat ma'rifatnya, kata Abah itu. Jadi pukulkan, jangan jangan sampai nggak ada pukulan lah, nanti sia-sia gitu, nggak efektif zikirnya ya. Nah dari sekarang ya, jadi ibu bapak sekalian nih evaluasi waktu bagi saya evaluasi ya dalam alhamdulillah Pak saya tarikan udah lama tapi kok kayak gini-gini aja ya. Pertama niatnya tadi ya bahwa bertarikan itu untuk ma'rifat kepada Allah, bukan untuk yang lain, bukan untuk cari dunia. Rugi tuh kalau kita bertarikan untuk urusan dunia gitu ya. Nanti dunia itu akan mengikuti kita ketika kita sudah ma'rifatnya benar gitu. Jadi belajar tarekat itu diniatkan untuk ilahi anta maksudi, hanya untuk engkau ya Allah. Alhamdulillah, insya Allah dengan bertarekat yang benar, bahkan kata Nabi kan wa ala wis aqamu ala tariqati la an alasqainahum ma'an godawu. Kalau kita istiqomah dalam bertarekat, zikirnya istiqomah, khotamannya istiqomah, manakibannya istiqomah, apalagi ditambah salat-salat sunatnya, mandi malamnya dan ziarah segala macamnya istiqomah, Allah akan memberikan rezeki kepadanya seperti diberikan air hujan yang deras banyak banget, dan rezekinya pasti apa? Rezekinya dohir batin. Bagi siapa? Bagi orang yang istiqomah, tegak lurus. Kalau bahasa Sunda nanti untuk umut kalinduan, untuk keangginan, nggak ada banyak yang ngerti ya. Tegak lurus, nggak terganggu. Benar saja. Jadi apapun yang terjadi tetap dikirnya tetap, jumlahnya banyak, dikir khotaman manakib, apapun bagaimanapun kondisinya itu istiqomah. Ya, sholat sunatnya tetap dan sebagainya itu istiqomah. Kalau udah begitu, udah masuk kategori istiqomah pasti itu. Janji Allah nggak mungkin. Allah janji akan aku berikan rezeki sebanyak seperti di hujan air hujan yang banyak. Rezekinya dan pasti dohir batin, nggak hanya yang dohir. Ya, kalau kita kan dengar rezeki itu identiknya dengan yang dohir aja gitu ya. Padahal yang lebih penting bagi kita yang batin, digerakkannya kita untuk berzikir itu, masya Allah. Tidak semua orang dapat digerakkan untuk ingin berzikir. Bahkan kata Abah nih, sekali zikir aja hidup dalam kolbu kita, dalam kolbu kita bunyi itu, kopi kita hidup sekali aja, itu lebih dari amalia yang dohir. Itu nilainya itu sekali hidup aja kita, itu rezeki itu, efeknya besar. Ya. Nah terakhir ya tentang efeknya, jadi ingat kata Allah, la ilaha illallah itu bentengku, la ilaha illallah hisni bentengku. Siapa yang masuk bentengku pasti dia aman dari azabku. Pengertian azab itu adalah segala sesuatu yang merugikan kita, baik dohir maupun batin, baik masalah ekonomi kah, kesehatan kah, apapun yang merugikan kita, membahayakan kita, membuat kita tidak senang hidup ini, itu azab dari Allah. Maka kita agar tidak mendapatkan azab dari Allah harus berlindung ke benteng Allah. Benteng Allah itu adalah la ilaha illallah. Artinya apa? Semakin sering kita berada di dalam benteng Allah, semakin aman hidup kita. Ya. Nah, coba kita lihat, perhatikan kita nih, sering berada di dalam benteng Allah, seharusnya apa berada di luar benteng Allah? Makanya wajar kalau dikit-dikit stres, dikit-dikit apa? Karena kita di luar benteng terus. Tadi galau, ya. Setan, nafsu, manusia juga macam-macam nih. Ada debt collector, ya, waduh, umat kita, ya, itu dari manusia. Belum nafsu kita kan, sekarang kan dari lihat status teman kita, wah lagi di luar negeri, wah yang ini lagi, itu panas kan, terpancing. Beda dengan dulu ya. Makanya era sekarang ini, waduh, nafsu kita mudah banget terpancing ya. Iri, hasan, serakah itu mudah terpancing lewat medsos ini. Ya, sehingga ada FOMO istilahnya, wah dipancing lagi itu. Maka segeralah kita masuk ke dalam benteng Allah agar itu semua tidak mempengaruhi kita. Nggak apa-apa kita bermedsos, nggak apa-apa, tapi nggak ngaruh kan. Zikir kita tetap hidup itu kalau kita berada dalam benteng Allah. Pak, nggak mungkin kita la ilaha illallah tadi kan, ya itu berlanjut. La ilaha illallah itu sebetulnya pengantar. Nanti hasilnya itu zikir hobi, hasilnya itu.
Belum tadi tawajudnya dilatih, la ilaha illallahnya jumlahnya, caranya benar, maka hobinya akan baik. Ketika zikir hobi, sama itu juga adalah benteng Allah. Ya, jadi semakin sering kita berzikir kepada Allah, semakin aman. Ketika aman, maka kita pasti bahagia. Karena orang bahagia nggak mungkin nggak aman, kan? Ada nggak orang bahagia dalam kondisi tidak aman nih? Dar-dar perang dia ketawa, oh saya mau bahagia nih, kondisi nggak aman. Nggak mungkin, ya? Orang yang bahagia itu pasti dalam kondisi aman. Untuk aman, kita harus berada dalam benteng Allah. Dan kapan? Sekarang, dari sekarang. Hal-hal yang tidak kita sukai, hal yang menyakitkan, hal apa aja lah yang negatif-negatif itu bisa kita hindari dengan la ilaha illallah. Baik, saya kira itu ya. Cukup ya? Nah, cukup juga, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Oh iya, banyak ya, nanti insya Allah dia. Nah, kalau kesempatan nih bagi yang belum mendapatkan talqin, ada kesempatan nih kan Pak Kiai Malik ini, wah luar biasa nih sekarang ini, termasuk lelaki panggilan ini. Bukan wanita panggilan, lelaki panggilan. Lelaki panggilan. Sibuk sekali beliau ini. Tadi ya, LDTKN wadah itu 130 kabupaten kota, Pak, Bu. Saya kalau sekarang sedang keliling satu-satu datengin. Salah satunya beliau yang diminta oleh 130 kabupaten itu, saya sangat sibuk. Nah, alhamdulillah nih saat ini ada di sini. Jadi ini kesempatan baik sekali bagi orang yang ingin belajar zikir sesuai dengan kaidah sufi tadi, dengan tarekat. Karena beda nanti zikir yang melalui guru dengan zikir yang tidak ada gurunya, itu beda. Efeknya beda. Ya, akan lebih efektif jika digurukan. Dampaknya sangat positif dan sangat cepat dan mudah. Tarekat sederhana itu mudah, tinggal zikir. Kata Abah juga, tarekat ini isinya tuh cuma zikir aja sebetulnya itu. Dengan zikir aja juga sudah cukup, kata Abah sebetulnya. Zikir aja terus, asal yang benar zikirnya. Ya, dengan zikir itu kan terpancing semuanya. Khotamannya jadi pengen, manakibannya jadi pengen. Kalau zikirnya benar, jadi kata apa? Zikir pakot, kata. Baik, itu saja ya. Itu saja, banyak sekali kekurangan, kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sesi tanya jawab atau Mungkin belajar zikir dulu. Jadi tahu